Sinar matahari sore menembus kaca gedung Wiratama Tower, tempat di mana Ardi Wiratama biasa berdiri gagah memimpin rapat. Namun hari itu, suasana mendadak berubah kelam setelah kabar mengejutkan menyebar. Ardi mengalami kecelakaan hebat dalam perjalanan pulang dari proyek pembangunan di pinggiran kota. Mobil mewah yang dikendarainya terguling di jalan berkelok. Benturan keras menghantam tubuhnya, membuatnya tak sadarkan diri di antara puing kendaraan yang ringsek. Sementara itu, sopir yang menemaninya hanya mengalami luka ringan. Petugas medis segera mengevakuasi Ardi ke rumah sakit terdekat. Dokter pun berusaha keras menstabilkan kondisinya, tetapi trauma di kepalanya terlampau parah, hingga ia terjerumus dalam kondisi koma. Seluruh keluarga Wiratama pun terpukul menerima kenyataan pahit ini. Bu Ratna, ibunda Ardi, jatuh terduduk di ruang ICU, menatap anak kebanggaannya melalui kaca pembatas. Tangisnya pecah tanpa henti, mengingat betapa besar beban yang dipikul putranya selama ini demi menyelamatkan perusahaan keluarga dari kehancuran. Sejak ayah Ardi meninggal, hanya dialah harapan satu-satunya yang mampu mempertahankan kejayaan Wiratama Group. Ia memikul tanggung jawab luar biasa, menenangkan para investor, sekaligus menjaga nama baik mendiang ayahnya. Kini, semua harapan itu seakan runtuh dalam sekejap. Bisnis sedang diguncang oleh fitnah lawan usaha, dan kabar CEO muda terbaring koma hanya membuat para pesaing semakin berani mengambil alih kontrak serta merebut pasar Wiratama Group. Para anggota keluarga besar berkumpul di rumah sakit, saling menyalahkan satu sama lain. Ada yang menuduh kurangnya penjagaan, ada pula yang mencurigai bahwa kecelakaan ini bukan sekadar musibah, melainkan sabotase terencana. Sementara Bu Ratna larut dalam kesedihan, ia terus berdoa agar putranya segera bangun. Namun, setiap kabar dokter hanya membuat hatinya remuk, sebab Ardi tak juga merespons rangsangan apapun. Perlahan, rasa putus asa mulai menjalar di antara keluarga. Mereka sadar, jika dalam waktu dekat Ardi tidak sadar, posisi perusahaan akan benar-benar jatuh ke tangan orang-orang licik yang menunggu kehancuran mereka. Dalam suasana yang penuh ketegangan dan rasa takut, Bu Ratna akhirnya teringat sebuah nama, seorang gadis kecil dengan kemampuan luar biasa, yang pernah disebut oleh sahabat lamanya. Mungkin hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan Ardi sekarang. Malam itu, hujan turun deras membasahi halaman rumah sakit. Bu Ratna masih menatap putranya di balik kaca ICU, air matanya tak pernah kering. Sekilas ia teringat percakapan lama dengan sahabatnya, Pak Sastro, seorang tokoh spiritual yang pernah membantu menyembuhkan orang-orang dengan cara di luar nalar. Dalam keputusasaan, Bu Ratna menghubungi Pak Sastro melalui ponsel. Suaranya bergetar ketika memohon pertolongan. Ia rela melakukan apa saja, asalkan Ardi bisa membuka matanya lagi dan memimpin perusahaan yang kini rapuh di ambang kehancuran. Pak Sastro tidak langsung memberi jawaban. Setelah hening beberapa saat, ia menyebut satu nama, Kemuning, seorang anak perempuan yatim piatu berusia 8 tahun yang tinggal bersamanya di padepokan terpencil. Konon, gadis itu memiliki anugerah luar biasa yang tak semua orang bisa terima. Mendengar nama itu, Bu Ratna ragu. Bagaimana mungkin seorang bocah bisa menyelamatkan Ardi? Namun, melihat detak monitor jantung anaknya yang terus stabil namun tak memberi tanda sadar, ia merasa tak memiliki pilihan lain. Keesokan harinya, Bu Ratna menjemput Kemuning bersama Pak Sastro. Gadis kecil itu mengenakan kebaya merah polos dan kain batik sederhana, lengkap dengan hiasan rambut penuh pita merah putih dan kacamata hitam berhias ornamen kuno. Penampilannya sungguh mencolok di tengah suasana rumah sakit yang suram. Orang-orang memandang sinis ketika Kemuning berjalan di koridor rumah sakit. Beberapa menahan tawa, menganggap Bu Ratna sudah putus asa hingga percaya pada anak kecil yang bahkan belum paham dunia medis. Bu Ratna tetap berdiri teguh. Ia menuntun Kemuning ke ruang perawatan Ardi, menembus tatapan curiga para kerabat yang terus bergumam di belakang. Mereka mencibir dan menuduhnya sudah hilang akal karena terlalu percaya tahayul. Di hadapan Ardi yang terbaring tak bergerak, Kemuning berdiri diam.
Wajahnya serius meski usianya masih belia. Ia merapalkan doa dalam bahasa Jawa kuno, suaranya pelan namun menembus kesunyian ruangan hingga membuat bulu kuduk merinding. Perlahan, hawa di sekitarnya berubah. Lampu ruangan sempat bergetar seolah merespons getaran energi yang keluar dari gadis itu. Bu Ratna menahan napas, hatinya penuh harap meski masih dibayangi ketakutan akan kegagalan. Ketika Kemuning membuka matanya kembali, ia menoleh pada Bu Ratna sambil tersenyum tipis. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Saya akan mencoba menyelamatkan Kak Ardi, tapi ibu harus kuat, akan ada ujian besar menanti." Kehadiran Kemuning menimbulkan kehebohan di rumah sakit. Sanak saudara Ardi tidak percaya Bu Ratna membawa seorang bocah untuk menyelamatkan pewaris keluarga. Bisik-bisik meremehkan semakin ramai, menuding Bu Ratna sudah tersesat oleh rasa putus asa. Salah satu paman Ardi, Pak Haris, bahkan berusaha menghentikan Kemuning sebelum masuk ke ruang perawatan. Dengan nada keras, ia menuntut Bu Ratna menghentikan pertunjukan bodoh itu karena menurutnya hanya akan mempermalukan nama keluarga. Namun Bu Ratna bersikeras, menyingkirkan semua keraguan demi seberkas harapan. Tatapannya tajam, menegaskan pada semua orang bahwa hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan Ardi saat ini, dan ia tak peduli disebut gila sekalipun. Kemuning tetap berjalan tenang meski banyak mata menatapnya sinis. Tidak ada rasa takut di wajahnya yang polos, seolah ia sudah terbiasa menghadapi ketidakpercayaan orang dewasa. Ia hanya menunduk hormat pada semua yang mencibir, lalu melanjutkan langkahnya. Di depan ranjang Ardi, Kemuning kembali merapalkan doa-doa yang ia pelajari sejak kecil di padepokan. Tangannya terulur, seakan berusaha menangkap sesuatu yang tak kasat mata di sekitar tubuh pemuda itu. Bu Ratna mengamati setiap gerak Kemuning dengan dada berdebar. Dalam diam, ia menahan napas, berharap ada tanda-tanda meski hanya sedikit, bahwa putranya akan segera merespons. Sementara itu, para keluarga yang lain berdiri di belakang, menyaksikan dengan rasa muak bercampur heran. Mereka menunggu bukti nyata, bukan ritual aneh yang tak masuk akal menurut logika mereka. Perlahan, Kemuning berhenti membaca doa, lalu menempelkan telapak tangannya di dada Ardi. Sebuah desisan lembut keluar dari bibirnya, seolah ia merasakan sesuatu yang sangat berat menindih jiwa pemuda itu. Detik itu juga, lampu di ruang ICU bergetar ringan, membuat beberapa orang menjerit kecil. Monitor detak jantung Ardi memancarkan bunyi yang terdengar stabil, sedikit berbeda dari sebelumnya. Bu Ratna segera menoleh pada perawat yang berjaga, matanya penuh rasa ingin tahu. Kemuning menatap Bu Ratna dengan sorot mata dalam. Ada kekuatan gelap yang mengikatnya, ucapnya pelan. "Saya belum bisa membangunkannya hari ini. Akan ada ujian besar yang harus dihadapi sebelum Kak Ardi benar-benar bisa pulih." Setelah ritual Kemuning di ruang ICU, suasana keluarga Wiratama berubah. Meski sebagian besar masih menaruh curiga, diam-diam mereka tak bisa mengabaikan keanehan yang terjadi. Mesin monitor Ardi menampilkan irama jantung lebih stabil dibanding hari-hari sebelumnya. Bu Ratna merasakan sedikit kelegaan di hatinya. Ia berterima kasih dalam diam, menatap Kemuning yang tampak lelah. Meski tetap berusaha tegar, gadis kecil itu duduk di sudut ruangan sambil menunduk, berusaha memulihkan tenaganya. Namun, tidak semua orang bisa menerima kehadiran Kemuning dengan lapang dada. Pak Haris dan beberapa kerabat lain menuduh Bu Ratna hanya menunda waktu dan membuang tenaga untuk hal tak masuk akal. Mereka khawatir keadaan Ardi akan semakin memburuk. Di tengah kegaduhan itu, kabar mengejutkan datang dari kantor pusat Wiratama Group. Seorang investor asing yang sempat menarik diri dari proyek mereka tiba-tiba menghubungi tim manajemen, menyatakan kesediaan melanjutkan kerjasama yang tertunda. Keputusan mengejutkan itu membuat para petinggi perusahaan terdiam. Padahal sebelumnya, peluang tersebut dinyatakan hilang sepenuhnya. Tak sedikit orang yang mulai berbisik, menautkan keberuntungan aneh ini dengan kemunculan Kemuning. Berita kembalinya investor memulihkan semangat karyawan.
Beberapa orang yang sempat berniat resign mulai mengurungkan niat. Perlahan, nyawa perusahaan seakan mendapat dorongan baru, meski Ardi sendiri masih terbaring tak berdaya. Bu Ratna memandang Kemuning penuh rasa syukur. Meski belum berhasil membangunkan putranya, kehadiran gadis itu bagai setetes embun di padang tandus. Setidaknya, masih ada cahaya untuk mempertahankan kerajaan bisnis keluarga. Malam itu, Bu Ratna meminta Kemuning untuk beristirahat di ruang rawat inap khusus. Namun sebelum tidur, gadis kecil itu berpesan agar tidak lengah. Ia merasakan hawa jahat semakin menebal di sekitar Ardi, seolah ada yang tidak rela melihat kesembuhan muncul. Kata-kata Kemuning membuat Bu Ratna merinding. Ia pun memerintahkan beberapa pengawal keluarga untuk menjaga ruang ICU lebih ketat, khawatir akan ada gangguan lain yang datang tanpa diduga. Dalam keheningan malam, Kemuning terlelap sambil menggenggam jimat kayu pemberian Pak Sastro. Entah bagaimana, ia bermimpi melihat sesosok makhluk hitam menatap Ardi dengan mata merah menyala, menebar dendam yang mengerikan. Pagi menjelang dengan langit kelabu menggantung di atas rumah sakit. Bu Ratna terbangun lebih awal, hatinya diliputi rasa gelisah. Mimpi Kemuning semalam tentang sosok berwajah hitam bermata merah membuat pikirannya tak tenang, seolah memberi pertanda buruk. Ketika ia menjenguk Ardi di ruang ICU, Bu Ratna mendapati monitor jantungnya kembali menurun. Irama denyut menjadi tak stabil, membuat tim medis panik. Seakan ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram tubuh putranya dan menolak kehadiran kehidupan. Dokter berusaha menenangkan keluarga, meski sorot matanya menyiratkan kebimbangan. Kondisi Ardi berfluktuasi tanpa penjelasan medis yang masuk akal. Semua prosedur telah dijalankan, tetapi hasilnya tetap mengecewakan. Kemuning yang baru selesai berwudu segera masuk ke ruangan. Tatapannya tajam, menelisik seolah bisa melihat lebih dari sekadar tubuh fisik Ardi. Ia bergumam pelan, mengucap doa dalam bahasa Jawa kuno yang menenangkan hati Bu Ratna. Perlahan, hawa di ruangan berubah dingin. Sehelai kain di dekat ranjang Ardi berkibar tanpa sebab. Kemuning memejamkan mata, merasakan gelombang energi hitam menari di sekitar pemuda itu, merayap seperti ular kelaparan. Tiba-tiba terdengar suara aneh di pojok ruangan, bagai bisikan sengit yang hanya bisa ditangkap oleh telinga spiritual. Kemuning menegakkan tubuhnya, menantang arah suara itu, lalu menepuk dadanya seolah mengusir sesuatu yang berusaha menakutinya. Bu Ratna bergetar ketakutan. Ia hampir berteriak saat merasakan hawa panas di punggungnya, padahal pendingin ruangan menyala. Kemuning menoleh cepat, lalu memberi isyarat agar Bu Ratna tetap diam dan tidak goyah. Perlahan, Kemuning mengangkat tangannya di atas dada Ardi, membentuk gerakan memutar seperti meraih cahaya. Dari bibirnya keluar zikir pelan, yang menenangkan. Aura hitam di sekitar ranjang tampak menipis, meski tak sepenuhnya sirna. Gadis kecil itu menyadari, lawan yang dihadapinya bukan sekadar santet biasa. Ada dendam dalamnya, begitu pekat dan kuat, menolak membiarkan Ardi kembali hidup. Meski demikian, ia bertekad takkan menyerah sebelum sang pewaris benar-benar pulih. Dengan suara parau, Kemuning menoleh pada Bu Ratna, menegaskan bahwa perjuangan mereka belum usai. Ibu, musuh ini tidak akan berhenti. Saya harus melakukan ritual besar malam nanti. Kalau tidak, nyawa Kak Ardi terancam lenyap selamanya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Senja merangkak turun, mewarnai langit dengan semburat merah darah. Suasana rumah sakit semakin tegang, seolah ikut merasakan hawa mencekam yang menggantung di ruang ICU. Kemuning mempersiapkan diri, duduk bersila di sudut ruangan sambil merapal doa lirih. Bu Ratna mendampingi gadis kecil itu dengan wajah pucat. Tak seorang pun berani memecah keheningan. Para kerabat menahan napas, cemas menghadapi ritual yang akan dijalankan Kemuning. Harapan mereka tertumpu sepenuhnya pada anak kecil yang tampak rapuh namun berhati baja. Ketika malam sepenuhnya tiba, Kemuning mulai menaburkan bunga setaman di sekeliling ranjang Ardi. Aromanya meruap memenuhi ruangan, menyatu dengan bau obat yang menusuk hidung.
Suara zikirnya perlahan menggetarkan dinding, menimbulkan getaran halus di lantai. Tiba-tiba, hawa dingin menembus kulit semua orang di ruangan itu. Lampu redup berkedip, seolah ada kekuatan asing merusak arus listrik. Bu Ratna refleks merangkul Kemuning, tetapi gadis itu tetap tak gentar, matanya tajam menatap kegelapan. Bayangan hitam muncul di pojok ruangan, wujud samar dengan tatapan merah membara. Sosok itu menertawakan usaha Kemuning, suaranya bagai geraman binatang buas yang membangkitkan bulu kuduk. Kemuning tidak bergeming. Ia berdiri perlahan, menghadapi makhluk gaib tersebut dengan keberanian yang luar biasa. Suara doanya semakin lantang, menembus jeritan roh jahat yang terus berusaha menaklukkan semangatnya. Tubuh Ardi tiba-tiba kejang hebat, membuat alarm monitor berbunyi nyaring. Dokter dan perawat yang berjaga panik, hendak masuk membantu, tetapi Bu Ratna menahan mereka. Ia yakin hanya Kemuning yang bisa menghadapi teror ini sampai tuntas. Dengan suara bergetar, Kemuning memerintahkan roh jahat itu melepaskan Ardi. Tangan mungilnya bergetar hebat, menyalurkan energi suci yang menembus dinding tak kasat mata. Cahaya putih samar terpancar dari telapak tangannya, menghantam sosok hitam hingga menjerit kesakitan. Suasana ruangan makin mencekam. Aroma bunga setaman berubah menjadi wangi menenangkan, seolah menegaskan bahwa kekuatan kebaikan perlahan menang. Sosok hitam berusaha kabur, namun Kemuning terus menahannya dengan sorot mata penuh keyakinan. Setelah sekian menit pertarungan spiritual menegangkan itu, akhirnya bayangan hitam memudar dan lenyap bagai asap terbakar. Ardi tampak tenang, nafasnya lebih teratur, meski matanya belum juga terbuka. Kemuning jatuh terduduk, kelelahan, sementara Bu Ratna memeluknya erat dengan tangis haru. Fajar perlahan menyibak gelap, menebarkan warna keemasan di langit. Burung-burung pun mulai bersahutan di pepohonan halaman rumah sakit. Namun di ruang perawatan Ardi, suasana masih dipenuhi rasa tegang, meski pertarungan spiritual semalam telah berakhir. Kemuning tertidur pulas di kursi plastik, kelelahan setelah menyingkirkan roh hitam yang mencengkeram jiwa Ardi. Bu Ratna duduk di sampingnya, menatap anak kecil itu dengan rasa kagum bercampur iba. Sosok rapuh itu menyimpan keberanian yang tak terbantahkan. Suara monitor jantung kembali stabil. Detaknya berdentang tenang, tak lagi kacau seperti sebelumnya. Para dokter mulai menaruh harapan, memeriksa Ardi dengan teliti, memastikan tak ada cedera baru yang muncul setelah kejadian semalam. Saat jarum jam bergerak mendekati pukul 7 pagi, tiba-tiba kelopak mata Ardi berkedut pelan. Bu Ratna tertegun, menahan napas, tak berani percaya apa yang ia lihat. Perlahan, sang anak membuka mata, menatap langit-langit ruangan dengan tatapan kosong. Air mata Bu Ratna mengalir deras. Ia meraih tangan Ardi, merasakan kehangatan yang selama ini terasa jauh. Hatinya bergetar, disertai rasa syukur tak terkira, karena putra satu-satunya akhirnya menunjukkan tanda sadar setelah sekian lama terbaring tak berdaya. Ardi berusaha berbicara, meski suaranya serak dan lemah. Satu kata berhasil keluar, "Ibu." Suara itu cukup membuat seluruh orang di ruangan menitikkan air mata. Karyawan keluarga, para perawat, semua ikut tersentuh melihat keajaiban itu terjadi di depan mata. Kemuning terbangun mendengar suara lirih Ardi. Gadis kecil itu menatapnya dengan senyum tulus, seolah semua penderitaan dan kelelahan terbayar lunas hanya karena lelaki itu berhasil membuka matanya. Bu Ratna meraih Kemuning, memeluknya dengan erat. Tak ada lagi rasa ragu, tak ada lagi cibiran. Semua kerabat kini menunduk hormat, mengakui bahwa gadis kecil ini benar-benar dikirim Tuhan untuk menyelamatkan keluarga mereka dari kehancuran. Ardi masih tampak lemah, tetapi kesadarannya perlahan kembali pulih. Tatapannya beralih ke Kemuning, mencoba mengenali siapa anak mungil berhati mulia yang rela mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkannya dari belenggu gelap. Sinar mentari pagi menembus kaca jendela, menyoroti wajah Ardi yang untuk pertama kali terlihat damai. Bagi keluarga Wiratama,
Itu bukan sekadar kebangkitan seorang pewaris, melainkan pertanda harapan baru setelah diterpa badai begitu panjang. Kabar pulihnya Ardi menyebar bagai angin di seluruh rumah sakit. Dokter yang semula pesimistis tak henti menatap takjub. Para perawat bahkan sempat menitikkan air mata, menyaksikan keajaiban yang menentang logika medis. Ardi perlahan bisa menggerakkan tubuhnya, meski masih harus dibantu alat medis untuk bernafas. Pandangannya tertuju pada Bu Ratna yang menahan tangis bahagia, lalu bergeser ke arah Kemuning dengan sorot penuh syukur. Suara Ardi pelan, serak, namun tegas saat ia bertanya tentang gadis kecil di samping ranjangnya. Bu Ratna menuturkan bagaimana Kemuning berjuang mengusir kekuatan hitam, bertarung sendirian demi membangunkannya dari tidur panjang. Air mata mengalir di sudut mata Ardi. Hatinya bergemuruh, menyadari betapa besar pengorbanan gadis yang bahkan belum ia kenal. Sosok mungil itu telah menjadi tameng hidupnya, menyelamatkannya dari kematian yang nyaris menjemput. Hari-hari berikutnya, keadaan Ardi semakin membaik. Dokter menyebut kondisinya stabil, hanya perlu terapi agar tubuhnya kembali berfungsi normal. Semangatnya bangkit, dikuatkan oleh tatapan tulus Kemuning setiap kali menjenguknya. Bu Ratna memutuskan untuk membawa Kemuning pulang ke rumah keluarga Wiratama setelah semua prosedur rumah sakit selesai. Ia tidak ingin gadis itu kembali ke padepokan, merasa sudah menjadi bagian dari keluarga mereka sendiri. 7 keputusan Bu Ratna sempat menuai perdebatan kecil, tetapi akhirnya semua anggota keluarga menyetujui. Mereka tak lagi sanggup menampik kenyataan bahwa keberuntungan dan keselamatan keluarga datang berkat kehadiran anak kecil berhati suci itu. Saat tiba di rumah megah keluarga Wiratama, Kemuning sempat terdiam memandangi gerbang tinggi dan taman luas. Meski terlihat asing, ia merasa diterima, dihargai, dan dicintai tanpa syarat untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ardi yang sudah boleh pulang menatap Kemuning penuh rasa hormat. Ia berjanji di hadapan semua orang, akan merawat dan melindungi malaikat kecil itu, sama seperti Kemuning pernah mempertaruhkan jiwanya demi keselamatan dirinya. Matahari sore menyorot halaman rumah megah itu, menambah suasana hangat. Kemuning menatap langit dengan senyum lembut, seolah membisikkan doa diam-diam, bahwa kini ia tak lagi sendiri, sebab keluarga baru telah membuka hatinya tanpa batas.
menikah dengan Arya setelah melalui perjalanan cinta yang penuh liku. Ia percaya bahwa pernikahannya akan membawa kebahagiaan, meski Maya, ibu Arya, tidak pernah menyukai dirinya. Maya menganggap Raina tidak sepadan dengan status keluarga mereka yang terpandang. Ketidaksetujuan Maya perlahan menjadi awan gelap dalam hubungan rumah tangga mereka. Meski Raina berusaha keras menjadi menantu yang baik, sikap dingin Maya tidak pernah berubah. Maya terus mencari-cari kesalahan, dari hal kecil seperti cara Raina memasak hingga masalah besar yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Arya sering terjebak di antara keduanya, membuat hubungan suami istri itu mulai goyah. Citra, seorang wanita muda dari keluarga kaya, sering diundang Maya untuk makan malam bersama keluarga mereka. Maya terang-terangan memuji Citra di hadapan Raina, menyebutnya sebagai calon menantu ideal. Arya, meski merasa risih, tidak berani melawan kehendak ibunya. Kehadiran Citra semakin memperkeruh suasana di rumah itu. Setiap kali Arya mencoba membela Raina, Maya selalu memainkan peran sebagai korban. Ia mengadu bahwa Raina tidak menghormatinya sebagai ibu mertua. Arya yang sudah terbiasa menuruti ibunya, mulai terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan tersebut. Perlahan, cinta Arya pada Raina tergantikan oleh keraguan yang ditanamkan Maya. Puncaknya terjadi ketika Maya menuduh Raina membawa sial bagi keluarga mereka. Ketika bisnis keluarga mengalami kerugian besar, Maya menyalahkan keberadaan Raina sebagai penyebab malapetaka. Tanpa bukti atau alasan yang masuk akal, ia menyuruh Arya menceraikan Raina demi menyelamatkan nama baik keluarga. Arya yang dilema antara cinta pada Raina dan kewajibannya pada ibu, akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahan. Keputusan itu menghancurkan hati Raina. Ia tidak menyangka bahwa orang yang paling dicintainya tega menghancurkan hidupnya hanya karena hasutan seorang ibu mertua. Sebelum pergi dari rumah itu, Raina mencoba berbicara dengan Arya untuk terakhir kalinya. Namun, Arya hanya berdiri kaku tanpa memberikan jawaban. "Maafkan aku," adalah satu-satunya kalimat yang keluar dari bibir Arya, tetapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka di hati Raina. Saat Raina meninggalkan rumah, Maya merasa puas karena berhasil menyingkirkannya. Sementara itu, Citra mulai semakin dekat dengan Arya, dengan harapan menggantikan posisi Raina sebagai istri. Namun, di balik senyuman kemenangannya, Maya tidak menyadari bahwa ia telah melukai seorang wanita yang tulus mencintai putranya. Raina berjalan tanpa tujuan, membawa tas kecil berisi pakaian seadanya.